itu kalau ayam itu lagi-lagi simbol, kata dia. Itu sama aja kayak yang kemarin yang Semar, itu tuh simbol. Jadi kalau ayam jago itu bapaknya, Oke. bapak dia, simbol. Kalau ayam induk itu bisa istri bisa ibu. Nah yang sedang ini anak pertama karena dia anaknya 2. Yang kecil itu anak yang masih kecil. Jadi kalau misalkan waktu itu dia milih salah satu dari itu kita bisa dapat uang 75 miliar real, bisa dibelanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2021 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Paul. Paul ini nama panggilannya Bang ya? Nama panggilan. Kalau nama asli Muhammad Fatur Rahman. Tapi di pergaulan itu memang kayak ada kayak gitu khusus gitu. Ada teman saya namanya Ahmad Syapudin tapi panggilannya Emboy gitu. Oh iya benar. Jadi banyak panggilan kayak gitu. Nama Tadi perjalanannya gimana Bang? Alhamdulillah menyenangkan banget. Banyak pelajaran. Kesasar tadi. Dari baru pertama sih soalnya dari Ciledug ke Bekasi. Wow, lumayan. Harusnya perjalanan 2 jam jadi 3 jam. Oke, Bang Paul terima kasih buat kehadirannya di channel YouTube atau studionya Jejak Backpacker. Jadi kali ini Bang Paul akan menceritakan pengalaman mistisnya di tahun 2021 lalu. Baru dong Bang ya? Baru banget. Oke, kalau boleh tahu spill sedikit, mau cerita yang mana nih Bang? Jadi pengalaman ini tuh 2021 tentang pesugihan gitu. Pesugihan. Jadi saya ikut menyaksikan, tapi bukan pelaku ya. Oke. Saya ikut menyaksikan si pelaku pesugihan ini. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Paul menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, nah Bang Paul mungkin langsung aja kali Bang ya buat cerita. Siap Bang ya? Siap. Oke, silakan Bang Paul. Jadi cerita ini, pengalaman ini saya alami di tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Akhir tahun. Waktu itu saya baru keluar kerja, masih pengangguran gitu ya. Nah, ceritanya ini dari teman saya. Dia ini usahanya bengkel, Bang. Dia merintis bengkel itu, saya tahu banget dari 2018-an dia merintis bengkel tuh. Di pinggir jalan, dia cuma modal bambu, 4 bambu terus atasnya terpal awalnya. Oke. Nah, terus seiring berjalannya waktu dia bisa membuat gubuk-gubukan di pinggir jalan itu sampai dia bisa nyewa ruko di depannya. Jadi usahanya berkembang terus. Di 2019-an dia udah buka 2 cabang. Oke, maju pesat. Emang itu salah satu bengkel favorit saya juga sih, karena memang hasil kerjaannya bagus banget gitu, rapi. Nah, di 2020 ini dia udah punya 3
punya 2 cabang, jadi 3 sama dia. Itu yang lain corona dia terus muter terus, jalan terus, jadi nggak terpengaruh dengan corona. Sampai akhirnya ada suatu momen yang dimana ceritanya itu begini, dia usahanya udah mulai ngedown. Perlahan-lahan tuh yang biasanya per hari 50 orang sampai 100 orang, mulai dari yang cuma angin, tambal ban, servis gitu ya, ganti oli, itu dia perharinya menyusut banget bang usahanya itu. Mulai dari cuma ada 5 orang perharinya, ada 10 orang. Ya kebayangkan ya, cuma 10 orang, cuma misalkan angin doang, ngisi angin doang kan bro. Sampai akhirnya satu persatu cabangnya ini tutup, cabang keduanya dia tutup, cabang pertamanya dia tutup, tinggal dia nih bertahan dengan ngandelin yang seadanya itu. Nah waktu itu dia udah kebingungan tuh bang, ini gimana buat bayar sewa, sementara usahanya gini aja, sambil nongkrong gitu dia mikir kan. Nah dia menyaksikan ada orang motornya lagi disetut. Itu kan berarti bisa dibilang mogok lah ya, kalau karena disetut nih. Itu cuma lewat doang di bengkel dia, nggak berhenti. Jadi cuma lewat terus dia liatin. Di pikirannya waktu itu, oh mungkin mau ke Ahas, karena si lokasi bengkelnya ini nggak jauh, di sini ada Ahas, bengkel resmi ya. Nah terus di sebelah kirinya juga ada bengkel lain. Nah itu dia sering menyaksikan kayak gitu bang. Jadi lagi duduk, dia lagi penuh, ada motor di situ tuh lewat, nggak mampir ke bengkelnya dia. Terus dia juga pernah melihat ada orang dorong motor, kemungkinan bocor. Itu juga sama, cuma lewat doang di depan dia loh, padahal dia bengkel ya. Kayak nggak ngelihat ya? Kayak nggak ngelihat gitu. Nah dia kan mikirnya gitu ya, yang kesana mungkin mau ke Ahas, yang ke kiri mungkin mau ke bengkel sebelah, mungkin karena pelanggan tetap apa gimana. Itu berlanjut terus, dia bertahan sampai si bengkel ini kan ramai banget awalnya. Jadi ramai ini karena ada anak tongkrongan juga, anak-anak motor, anak-anak muda. Nah si tongkrongan ini udah nggak aktif sejak sepi itu. Anak-anak yang biasa nongkrong udah nggak pada nongkrong di situ. Jadi udah tiba-tiba sepi aja gitu. Sampai salah satu anak yang suka nongkrong di situ, dia WA ke si teman saya ini, bang kemana wae, bengkel tutup wae nih gitu, artinya bang kemana aja kok bengkel tutup terus gitu. Nah dibalas lah, tutup situ yang kemana aja gitu, kok nggak pernah pada nongkrong sama teman-teman, biasanya di sini sampai malam. Jadi tuh bengkel emang sampai jam 2 kadang. Jadi kan ada keanehan tuh di situ kan ya bang. Oh kok aneh gini. Akhirnya dia nanya lah ke orang ngerti, ke orang pinter gitu. Ini ceritanya gini, jadi menurut pengakuan anak-anak, saya itu sering tutup bengkelnya. Padahal saya itu buka terus loh, nggak tutup. Bahkan dia pernah bilang di harinya jam berapa dia sebutin, enggak di hari ini jam segini saya buka. Tapi kata anak-anak, enggak kok tutup, kita lewat sana. Jadi ada beda gitu. Akhirnya dia ke orang pinter. Ternyata kata orang pinternya itu, ini ada yang sirik sama usahanya. Jadi usahanya ini memang dibikin supaya terlihat tutup. Padahal si teman saya ini, saya tahu lah, insya Allah dia sholatnya rajin gitu. Jadi dia buka usaha polosan aja, nggak pakai yang gitu-gituan. Akhirnya karena tahu usahanya disirikin begini bang, dia kayak yang, wah kayaknya juga saya harus makan nih kayak gini nih. Awalnya sih biar banyak pelanggan lagi, tergoda lah. Terus biar nggak dijahatin lagi tujuannya. Dibersihkan sama orang pinter ini. Nah sore itu si teman saya ini main ke rumah. Dia ngajak gitu, antar yuk. Kemana? Ke kota, bilang. Ke saudara awalnya bilangnya. Saudara itu di kota Bekasi. Di kota Bekasi, tapi lokasi titiknya saya nggak bisa sebutkan ya. Oke, kata ya, kan waktu itu saya pengangguran tuh. Jadi anggap aja jalan-jalan kan, naik mobil. Oke, ke saudara ini kita berangkat malam.
Nyampe sana itu pagi, sekitar jam 5-an gitu, kita berhenti dulu di warung, terus kita ngopi. Nah setelah itu saya diajak di satu daerahnya, saya kurang paham itu daerah mana, yang diajak ke satu rumah gede. Rumah ini gede banget dan rame. Katanya itu dia awal bilang saudaranya sih, terus pas kesana dia bilang ini orang pinter katanya. Kan saya nanya, kok rame? Ini orang pinter gitu. Oh jadi lu kesini mau nyari, ya lah paham lah, biar usaha lancar katanya, biar terus biar nggak ada yang jahatin kata dia. Ya udah saya ngikut aja tuh. Jadi di sana itu ngantri sistemnya Bang, kayak kita ke dokter. Rame. Karena rame banget. Jadi yang masuk itu 5 dulu masuk, nanti yang ini kelar baru gantian. Kita kan nunggu di situ 5 masuk keluar. Nah sampai giliran kita nih berlima masuk. Nggak tahu sama orang mana, nggak kenal ya. Saya berdua masuk, ruangan tengahnya itu gede banget. Kita duduk berjajar. Nah di ruang tengah ini ada logo Semar. Pewayangan dari Kejawen. Tapi yang saya lihat Semarnya ini putih semua Bang. Kan kalau yang kita tahu Semar itu hitam putih. Iya. Adanya. Ini putih semua Semarnya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, nggak lama si Eyang ini keluar dari kamarnya. Panggilannya Eyang sih. Keluar dari kamarnya, duduk. Biasa ditanya, ada penting apa, ada urusan apa, dari mana, kayak gitu. Terus dia nanya saya juga, kalau kamu ada urusan apa nih? Oh enggak, saya mah cuma nganter aja katanya. Oh ya udah, nanti kita dikasih arahan. Nanti dari sini kamu ke sana, ada lorong kecil, di sana itu ada makam. Oh, Di dalam rumah gede itu ada makam. Makamnya itu normal, di sampingnya itu pasir. Tapi pasirnya itu nggak luas ya, kecil gitu, pasirnya kecil. Cuma di pinggir-pinggirannya Pinggirannya aja. Nah dikasih tahu nanti kamu di sana biasa kirim Al-Fatihah, doa gitu, baca Yasin. Terus nanti kamu doa permintaan kamu mau apa. Nah dikasih petunjuk lah. Akhirnya kita berlima masuk ke sana. Makamnya juga di lingkar ada kain putihnya kayak gitu, kayak kelihatan makam keramat dengan bunga-bunga yang masih segar. Boleh deh kita baca Yasin. Untuk baca Yasin saya ikut gitu baca Yasin yang doa-doa. Tapi pas ngedoa tuh saya liatin dia aja gitu kan. Saya nggak, udahlah doanya buat diri sendiri aja. Doa. Nah setelah doa ini, kita ini tangannya meraba ke pinggiran makam itu. Oh, Jadi makam kan panjang. Itu kita pinggiran terus sampai 3 kali. Yang pertama itu kan berlima. Yang pertama itu pinggiran, dia dapat kuku macan Bang. Batu kuku macan. Jadi katanya kalau ini dapat pusaka dari sana. Tapi Bang itu nggak saya ke logika juga Bang. Ini kalau misalkan ditaruh, ini kan orang banyak, pasti ketahuan naruhnya. Kalau misalkan nggak ditaruh, jumlahnya terbatas, harusnya keambil semua dong. Karena kita nyasar 3 kali, nggak mungkin nggak kena. Tapi ini aneh. Yang pertama itu dapat kuku macan. Giliran teman saya nggak dapat apa-apa selama 3 kali itu nyari benda pusaka itu. Nah, saya kan nggak ikutan tuh, langsung keluar. Nah, yang keempat itu dapat lagi. Teman saya kan bingung, loh kok saya nyasar bener-bener tuh udah nyasar gini, nggak dapat apa-apa. Kok ini yang dapat lagi? Yang kelimanya juga dapat lagi. Jadi yang nggak dapat cuma teman saya tuh waktu itu. Akhirnya udah, sebelum keluar kita ke ruang tamu lagi, ngobrol lagi. Yang ini kok kita nggak dapat apa-apa. Sementara yang depan dapat pusaka kayak gitu. Macam-macam Bang pusakanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mah kamu udah ritual, udah berdoa, kata si Eyang. Masalah itu mah cuma pembantu katanya. Insya Allah doanya terkabul. Nah sebelum pulang teman saya ini ngomong, yang ini mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya. Ini saya lihat ada logo Semar. Saya mau nanya, ini logo, lambang, apa cuma hiasan? Kata teman saya ini. Nah si Yangnya ini ketawa. Hahaha, kamu udah paham tuh katanya. Sambil ketawa, saya cuma diem aja tuh.
Ya iya yang gitu. Oke, jadi karena kamu udah paham, ini tuh lambang. Oh lambang yang. Oh, ini sebelumnya mohon maaf. Kalau misalkan lambang, saya nggak bisa lanjut. Loh kenapa kata si Eyang? Ya soalnya gimana ya bang katanya. Yang gitu. Oh ya udah kata Eyang ya. Kalau saya mah kan di sini cuma membantu, situ punya hajat, punya urusan. Ya saya bisanya cuma ini gitu ngarahinnya. Kalau kamu nggak mau lanjut yang monggo gitu. Akhirnya udahlah pulang kita. Di jalan saya tanya kan, maksudnya tadi itu emang apa ke teman saya. Nah si teman saya ini jelasin logo Semar itu kan harusnya ada hitam putihnya. Nah ini putih semua. Ini dia bilang lambang bukan hiasan. Berarti kan arti dari tempat itu gitu loh. Emang artinya apa? Kalau Semarnya itu putih semua, berarti hitamnya itu ada di kita. Saya nggak tahu benar apa enggaknya ya ini ya. Ini mau diluruskan gitu kalau misalkan. Tapi teman saya bilang begitu karena saya nggak paham sih. Kalau Semarnya putih semua, berarti hitamnya ada di kita. Kalau Semarnya ini hitam putih, benar salah kita yang nentukan. Dalam artian gampangnya sesat lah. Oh. Jadi kita tuh salah ke sana itu gitu penjelasannya. Nah, kita arah pulang, kita masuk ke jalanan yang agak sepi tuh kayak perumahan gitu. Perumahan gitu di Bekasi itu. Itu di jalan saya lihat ada koper gede kebuka. Isinya uang gepokan 100 ribuan semua bang. Sampai ke jalan-jalan. Nah karena ngeliat itu saya sontak dong bang. Bro, berhenti. Duit. Gitu. Saya udah langsung mau keluar tuh. Seneng lihat duit banyak kan. Duit. Nah pas mau keluar tuh ditahan tangan. Diem. Loh itu duit banyak itu, ayo ambil. Udah diem. Kita lanjut. Tapi kita sempat liatin dulu tuh. Mungkin dia juga mikir ya. Ambil nggak nih? Soalnya agak lama dia liatin. Sampai ada pemotor di belakang kita. Kalau dilihat dari raut wajahnya, itu kayak orang yang ngantri kayaknya, yang ikut ngantri di sana. Oh barengan. Yang Soalnya bareng 5 orang itu ya. Sekilas agak paham lah gitu ya. Kalau nah dia berhenti, diambil tuh uang semuanya sama dia. Jadi bukan cuma kita loh yang lihat uang itu, uang banyak itu dengan nominal 100 ribuan. Diambil sama dia jalan. Udah kita pulang kan. Sambil jalan ngomel-ngomel dong saya. Bodoh kamu. Jadi gagal kayak mendadak saya gitu. Itu harusnya kenapa nggak diambil sih? Kan kamu pengen kaya, usaha lagi surut ya. Ini ada uang depan mata kok nggak diambil? Jelasin lagi dia. Lah tadi kamu habis dari mana? Dari Eyang. Kan udah dijelasin itu Semar artinya apa? Saya takutnya ini hasil dari sana, katanya gitu. Jadi tiba-tiba nemu duit ya, tiba-tiba kaya. Dan kita nggak tahu efek belakangnya itu apa. Gitu. Mungkin ada minta tumbal lah, ada apa. Jadi si teman saya ini dia awalnya itu cuma pengen nyari buat usahanya lancar gitu. Bukan nyari pesugihan awalnya. Iya. Hanya kita pulang. Dia ngebengkel lagi. Agak jarak sebulanan. Tiba-tiba aja dia main ke rumah saya lagi pakai motor sore-sore dengan muka yang cemberut banget gitu. Datang, ini tumben-tumbenan main lagi gitu. Soalnya kan taunya sibuk terus di bengkel. Mungkin karena sepi. Curhat lah dia. Gimana ya Ul? Bengkel makin sepi, ini sewa lapak udah nunggak, istri udah ngomel-ngomel kan, anak harus bayaran sekolah, ditambah mertua saya juga makin katanya gitu, udah diusir lah katanya, udah nggak bisa kerja gitu, karena penurunannya itu, tambah lagi tetangga ngomongannya udah pada nggak enak gitu. Jadi kayak tekanan batin gitu. Biasanya ya namanya juga kehidupan ya bang, pasti semua orang ngalamin itu kok gitu. Suksesnya orang ya pasti pernah ngedown gitu. Gimana ya Ul, ini biar usaha maju lagi, biar usaha sukses lagi. Udah waktu itu cuma curhat doang. Saya paling ngasih solusinya gitu, udah sabar, sholat, ngaji, doa aja.
Toh dulu juga kamu usaha bisa maju kan. Mungkin orang-orang ngedrop pas corona, mungkin kamu ngedropnya sekarang mungkin gitu. Waktu corona kan kamu ibaratnya usahanya nggak kena kan, nggak kena efek. Iya sih ul. Ya udah sabar aja, nanti juga naik lagi gitu. Pulang. Sorenya bang maghrib datang lagi pakai mobil ke rumah saya lagi. Oke. Saya kan bingung ya, katanya nggak punya duitnya, bawa mobil rental dia bang. Rental mobil sengaja. Jadi yang waktu pertama ke Bekasi itu kita naik mobil rental gitu, rental. Katanya nggak punya duit, lu rental lagi. Yang kemarin aja belum kebayar tuh rentalan. Iya untungnya jadi udah CS nih dia, dingin mobil tuh udah tenang gitu. Ya gampang. Emang mau kemana? Ke saudara. Alah saya udah paham, saudara-saudara nyali jimat lagi kan kayak gitu. Udah ikut aja saudara kata. Kalau saya sih ya udah jalan-jalan, emang senang jalan-jalan, emang naik mobil lagi gitu. Kemana sekarang? Udah ikut aja gitu. Ikut malam itu, jadi saya dibawa ke satu lokasi lagi. Di situ biasanya perjalanan malam datang pagi gitu. Di situ tuh rumahnya itu paling ujung dia. Saya nggak paham lokasinya di mana itu ya. Masih wilayah Bekasi? Enggak, Beda beda wilayah. Itu ada kayak pelabuhan gitulah. Oke. Tapi rumah yang orang pintar ini lokasinya itu di ujung. Oke. Jadi ini gang gitu ya. Paling ujung dia, agak misah sendirian. Katanya juga ngontrak dia di sana, nggak menetap. Datang. Nah ini untuk cerita detailnya mungkin saya udah cerita lain di channel lain ya. Jadi mungkin ke intinya aja ya. Jadi dia itu di situ tuh langsung ritual gitu. Pertama itu pas datang aja kita udah disuguhi minum darah. Oh. Jadi udah aneh. Darah ayam, darah hewan nih. Nggak ngerti tuh. Pokoknya darah aja. Jadi datang biasa ngobrol-ngobrol kan gitu ya, dikasih kopi. Nah setelah itu ada asistennya apa siapanya datang, udah ada darah di situ gelas. Minum lah sama dia. Disediain 2, sama saya 1 awalnya. Darah haram kata saya kan gitu. Terus saya ngomong ke orang veternya, ini punten mas gitu ya, punten mas, soalnya agak mudah sih dia. Ini mohon maaf sebelumnya, ini saya kesini itu cuma nganter teman saya, jadi tolong jangan libatin saya apa-apa ya. Saya cuma nganter nih, saya nggak ikut-ikutan, apapun yang terjadi saya jangan terlibat. Waktu itu pikiran saya, wah kayak ini anak numbalin saya kayaknya nih. Pikiran negatif saya kan gitu. Awas ini kayaknya numbalin saya nih. Ngeri juga waktu itu, udah deg-degan. Sampai nanya, lu beneran nggak numbalin gua kan? Gitu. Enggak, masa gua lu dari kecil malah ditumbalin. Udah tenang aja, lu nganter aja di sini. Gitu. Udah minum darah, terus dia masuk ke ruangan. Jadi di rumahnya itu ada 2 kamar. Kamar ini kamar ritual. Jadi dia bersemedi di sana. Bersemedi seharian tuh bang. Seharian tuh nggak keluar kamar dia. Di dalam nggak tahu ngapainnya. Kalau saya di ruang tamu udah main game aja di depan. Malamnya itu dia keluar, kita nih bareng-bareng ke salah satu sungai. Dia bersemedi di sana. Dengan kalau waktu datang sih bareng-bareng. Nah, orang pinternya ini udah nyiapin lah segala kemenyannya, apanya. Terus dia ditinggal dalam keadaan cuma mohon maaf pakai celana dalam doang. Waktu itu ya celana dalam doang, nggak salah. Ditinggal, suruh duduk lah, mesil. Kita mantau dari jauh. Ya, berarti bertiga, saya, orang pinternya sama pengawal orang pinternya itu. Dilihatin aja. Nah yang kita lihat nih bang, tiba-tiba nih teman saya ini berdiri loncat ke sungai itu, nyebur. Tadinya di pinggir. Tadinya di pinggir gini gitu, bersila.
itu agak lama, pokoknya agak lama banget. Terus tiba-tiba aja tengah malam itu presnya bang, tiba-tiba aja dia bangun, terus lari loncat gitu. Ini, wah bunuh diri tuh, wah, gitu. Langsung kita ke sana, langsung si asisten itu nyebur gitu langsung. Emang nggak dalam-dalam amat sih, langsung kan safety ya, langsung diangkat. Gak apa-apa kan, gak apa-apa. Cuma diem aja nih, orang lagi pada ngapain sih gitu maksudnya. Pulang. Nah pas pulang ini ritual lagi, masuk kamar lagi ya. Masuk kamar, ritual. Jadi di sana itu sekitar 2 harian kalau nggak salah. Sorenya itu saya dipanggil masuk ke kamar itu, kamar saya itu. Oh di sini ngapain kata saya? Enggak saya enggak. Temannya apa sih, sama si dukunnya nih, sama orang pintar sama ini? mereka. Udah suruh sini aja temennya gitu. Enggak saya enggak ikut-ikutan ya, enggak ikut-ikutan. Udah sini bantuin katanya, bantuin doang enggak apa-apa. Begitu saya masuk, di dindingnya itu pusaka-pusaka. Ada di bawahnya kayak guci-guci kemenyan dupa. Dan yang bikin mata saya terbelalak gitu, Bang. Ada uang segunung. Uang segunung depan mata. Setumpuk ya. Setumpuk lah gitu. Segunung banyak kan. Setumpuk pokoknya. Ada belum pernah saya lihat sebelumnya, Bang. Uang sebanyak itu. Ini uang dari mana? Gitu. Jadi saya tuh suruh masuk, suruh bantu ngitung duit. Oh, suruh ngitung duit. Suruh ngitung duit, ditumpukin. Banyak banget. Ngitung aja sampai berjam-jam kita. Berarti berempat tuh kita ngitung. Dikumpulin total sekitar 74 atau 75 miliar. Miliar. Wow. Ya cukup bengong lah saya. Dikarungin 3 karung, Bang. Dikarungin ikat tahun gitu. Dia udah senyum-senyum tuh, berhasil mungkin ya. Saya cuma cemberut, orang dari mana nih pesugihan. Udah tuh ritual pulang, udah terima kasih ya, terima kasih, pulang. Kita taruh di belakang mobil kan, pulang. Arah pulang saya ngobrol-ngobrol kan. Lu di dalam kamar itu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Bilangan masih gitu aja, gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dapat duit gitu ya. Tiba-tiba ada. Gak jujur itu awalnya. Jadi menurut pengakuan dia sih, kalau analisa saya ya, waktu di sungai itu kayaknya dia pesugihan Nyi Blorong. Kalau yang saya sering dengar di YouTube dan dengan tata cara seperti itu, kayaknya. Cuman waktu itu dia gagal. Yang makanya nyebur. Nah yang kita lihat dia berdiri nyebur, padahal itu ditendang katanya. Jadi dia pun dapat penjelasan dari orang itu. Jadi gitu. Dia tuh ditendang ke situ karena gagal. Nah karena gagal mungkin dia jauh-jauh ke sana nggak berhasil. Dicarikanlah mungkin jalan lain, bersemedi itu. Kembali lagi pas perjalanan pulang sambil ngobrol itu, kita duit udah habis kan, Bang. Udah nggak ada, saya juga udah nggak pegang duit. Dia pengen rokok. Beli rokok dulu ya, mampir. Udah setengah jalan tuh posisi. Mampir di warung. Bang, beli rokok. Karena nggak punya duit kan. Tadinya ngambil dari situ tuh, ngambil dari uang yang itu yang udah di karung itu. Ambil 100 ribuan. Bang, beli rokok. Dikasih lah. Ini uangnya. Si abang tukang warung itu bengong. Mana mas uangnya? Ini uangnya. Gitu. Mana saya ngeliat uang, kata si tukang warungnya ini. Sempat bingung kan. Bentar mas, nanti saya coba ambilkan uang yang lain. Kembali lagi, buka bagasi belakang, masukin karung, ambilnya di karung yang lain. Coba ambil lagi 100 ribu, ke warung lagi dia. Ini bang, mas jangan bercanda dong katanya. Uangnya ada enggak? Ini uang. Jadi si tukang warung itu nggak lihat ada uang. Mungkin dia juga bingung, kok nggak bisa lihat ya. Oh ya udah bang, nanti balik lagi ya bang ya. Balik. Kita ke mobil, akhirnya kita putar balik.
nggak jadi tuh beli rokok. Di perjalanan dia bingung gitu, kok orang yang jualan ini nggak bisa lihat uangnya, percuma dong kita bawa uang 3 karung. Jadi kan dia udah balik lagi ke orang pinternya, balik lagi kita. Oke. Pas nyampe ceritain kejadian ini, terus kata si orang pinternya ini, dukunnya ini, oh iya mas, lupa ada satu ritual lagi buat nyempurnain ini. Jadi belum dilakukan ritual ini tuh, makanya uang ini nggak bisa terlihat. Nah, apa ritualnya? Kita makan bareng dulu. Wah seneng saya dong, dari pagi nih belum makan, seneng bakar-bakaran. Nah teman saya ini sama saya diajak ke belakang, di situ ada pekarangan, dia ternak ayam, ada beberapa ayam, udah dikurungin nih. Satu kurung ini itu ada ayam jago, ayam ibu, tapi bukan ayam pelung nih bang, ini ayam biasa, ayam kampung biasa, ayam sedang sama ayam anak. Tuh kamu pilih ayamnya yang mana, yang mau disembelih buat kita bakar-bakar, tapi satu aja, jangan 3. Dia mikir lagi, ini harus ini ya, harus nyembelih ayam, kata dia. Iya, ini buat nyempurnain, dia kata orang pinternya. Terus dia mikir lama tuh, mohon maaf nih sebelumnya, kalau itu saya kayaknya mundur lagi, gak jadi, kayak nanti ini uang saya balikin. Ketawa lagi kan orang. Ya itu terserah jenengan udah jauh-jauh ke sini, udah sampai nyebur, udah ibaratnya kan itu juga butuh modal bang. Dia mungkin minjem udah modal ya, kalau misalkan mau mundur gitu aja silahkan, tapi kalau misalkan lanjut tinggal satu prosesi lagi loh, kita mau makan aja nih sambil bakar ayam. Saya dengan polosnya saya ambil makan, lapar nih gitu. Itu tuh yang jago tuh gede. Dengan polosnya saya gitu, udah diam kamu, gak tahu apa-apa gitu. Diam. Terus dia pamitan, oh ya udah kalau itu mah nanti saya bereskan lagi deh biar nggak terjadi efek apa-apa. Soalnya udah mundur sih di ritual terakhir itu. Pulang lah, saya kesel kan, nanya lagi tuh di mobil sambil ngobrol lagi. Kenapa? Bukannya udah berhasil? Padahal dalam hati saya tuh udah kesel dibohongin. Bilangnya ke saudara 2 kali, tapi yang ini malah lebih parah, malah ke pesugihan gitu. Kenapa bukannya lu pengen pesugihan gitu sambil ada ketus tuh? Itu kan udah berhasil tuh 75 miliar kayak mendadak, sambil nggak ada. Udah diem, gue nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia jelasin, itu kalau ayam itu lagi-lagi simbol, kata dia. Itu sama aja kayak yang kemarin, kayak yang Semar, itu tuh simbol. Jadi kalau ayam jago itu bapaknya, bapak dia, simbol. Kalau ayam induk itu bisa istri bisa ibu. Nah yang sedang ini anak pertama, karena dia anaknya 2. Yang kecil itu anak yang masih kecil. Jadi kalau misalkan waktu itu dia milih salah satu dari itu kita bisa dapat uang 75 miliar real, bisa dibelanjakan. Tapi pas di rumah itu udah ada bendera kuning di rumah, tergantung ayam mana yang dipotong, kata dia. Jadi memang dia ini kayak udah tahu gitu tentang pesugihan-pesugihan kayak gitu. Jadi bisa paham simbol, sudah paham, ini udah paham gitu loh. Dan dia ini pengen pesugihan, tapi dia nggak mau ngorbanin orang. Yang halal kali ya. Dia pengennya nggak ada pesugihan halal juga sih. Dia pengennya yang korbannya gua gitu. Gak usah ngorbanin orang lain, korbannya gua. Kalau ada tanpa korban gitu, tanpa tumbal maksudnya. Tapi kalau ada, gua aja yang jadi tumbalnya. Nyarinya yang kayak gitu. Bayang kalau dia terima kali. Iya. Lanjut lagi. Yang agak habis pikir kok bisa gitu loh dia sampai pergi ke sana. Karena setahu saya ya dia termasuk orang yang imannya rajin gitu loh. Kadang sambil buka bengkel juga dia sambil berzikir gitu. Kok bisa sampai gitu loh. Akhirnya pulang dengan lesu kita. Udah duit habis. Untung aja nyampe tuh bensin gitu. Udah duit habis. Pulang gak dapet apa-apa. Dia malah nambah hutang kan. Cuman pikir saya waktu itu udah
udah selesai mungkin nggak bakal pesugihan lagi. Saya juga sempat kesel sama dia sampai saya blokir tuh nomor. Cuman saya juga mikir bang waktu itu, kok gue bodoh juga ya. Kalau dipikir-pikir ya mending dia sih. Maksudnya mending dia tuh, dia di dunia oke gitu meskipun di akhiratnya disiksa selamanya, daripada saya pikir-pikir sholat enggak, di dunia gini-gini aja gitu kan. Rugi dua-duanya dong saya gitu. Di dunia udah biasa-biasa aja, mati neraka lagi gitu. Akhirnya mikir ke sana gitu. Akhirnya berpikir ternyata saya nggak bisa alasan buat ngebenci dia gitu. Bahkan saya berpikir ini anak saya tahu kok ininya imannya bisa seperti ini, kan dia curhat udah tekanan sosial. Karena berpikir mungkin saja dosa orang-orang yang ngebully dia, ngehina dia mungkin lebih besar dari yang pesugihan ini. Karena dia kan. Akhirnya saya merenung tuh. Oke. Mungkin lebih akhirnya ya udah saya kontak lagi gitu. Gimana kabar? Kirain udah tobat, kirain. Oh masih? Masih. Ternyata dia jadi gimana ya? Ke orang-orang itu hanya nanya tempat pesugihannya. Nanya sampai mungkin dia nemu dengan sesuai apa yang dia inginkan. Yaitu dengan tumbalnya diri dia sendiri. Nah waktu itu datang lagi ke rumah. Itu dengan kondisi udah parah sih bang. Bengkel masih buka, tapi udah nggak bayar setoran. Untungnya yang punyanya masih baik. Terus udah nggak tinggal di rumah karena diusir mertuanya. Karena udah nggak bisa, ya itu urusan rumah tangga mereka ya. Kita nggak bisa ngejudge atau bagaimana, soalnya nggak tahu ke dalamnya. Tapi katanya dia sering nginep di temennya. Waktu dia juga nginep di saya waktu itu. Ngobrol lagi dia. Tolongin lagi yuk, anter. Enggak. Saya udah tahu. Enggak mau lagi katanya. Sekali lagi. Bingung kan. Nih kasihan gitu. Terus saya kan memang termasuk yang respect ke hal-hal gaib gitu kan bang. Tapi penasaran gitu kan. Ini saya tertarik gitu dengan hal gaib itu. Ya udah deh lah. Tapi ingat ya, awas jangan ikutin saya, keluarga saya. Lu numbalin keluarga saya, awas aja gitu. Saya ancam dia. Iya enggak. Nah waktu itu singkat cerita ya, malam-malam kita ke orang pinter ngobrol gitu. Udah disiapin tuh di orang pinter segala jenis persyaratannya itu udah lengkap banget. Saya udah ngikut aja. Nah terserah dah mau ngapain, sama liatin aja gitu. Ngobrol, kirain saya di rumah tempatnya. Kayak yang pertama itu, yang kedua tuh kirain saya di rumah. Yang pertama sama kedua kan di rumah. Ternyata kita sekitar jam 1:30, 2 itu keluar jalan kaki. Keluar jalan kaki menuju ke arah suatu danau. Danaunya ini di tengah-tengahnya itu ada pulau kecil. Ya agak luas itu ya. Agak luas itu ada pulau. Terus danau. Ada beberapa pulau sih. Cuman ke pulau itu kita tujuannya. Masih wilayah Jabodetabek? Enggak, itu di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita jalan, terus udah disambut sama nelayan di situ, tukang perahu di situ. Jadi ada satu orang tukang perahu yang kayaknya sih udah janjian, udah standby di situ. Jadi waktu itu tukang perahu, saya, asisten orang pintar sama dia, berlima berarti ya. Naik. Pertama itu kita muterin danau itu. Muterin danau, alurnya itu berarti ke kanan muternya. Puter terus satu putaran, terus kita ke tengah, ke pulau yang tadi. Itu ada beberapa pulau, tapi ke sini kita tujuannya, ke pulau yang agak gede itu. Itu kita muterin sampai 7 balik. Saya bingung aja gitu kan, ngapain muter-muter. Nah orang pintar itu sambil baca-baca gitu. Saya sambil diem muter-muter aja gitu. 7 kalau nggak salah ngitung ya, 7 putaran. 7 putaran, berhenti kita jalan, nyari ke suatu tempat. Di sana ada batu gede,
pohon gede. Nah teman saya ini duduk di sini di atas batu ini dengan persyaratan yang sama, gak boleh pakai pakaian, cuma pakai celana dalam doang. Di situ saya kan udah inget kan, awas nyebur kayak gitu kan. Awas nyebur gitu. Shh, diem gitu. Udah buka-buka duduk di situ. Nah orang veteran ini ngomong, kamu akan menghadapi banyak godaan, tapi ingat tujuan kamu di sini sampai ada yang ngasih uang, berapapun nominalnya. Kalau belum ada yang ngasih uang, kamu jangan pergi, jangan teriak, jangan lari, udah diam di sini. Kalau kamu pergi teriak lari, resiko saya nggak tanggung. Apa yang akan terjadi setelah itunya saya nggak tanggung. Emang udah nekat dia. Jadi dia suruh nunggu sampai ada yang ngasih duit, berapapun nominalnya tuh, entah itu 1.000 ke 2.000, pokoknya yang penting dapat duit. Duduk di sana, kita mantau dari jauh. Jadi berlima, ini berdua dibagi. Saya sama orang pinter, asistennya sama si tukang perahu itu, dua gitu, jaga-jaga barangkali ada makhluk buas atau apa. Jadi kita tetap mantau. Nah kan saya sama orang pintar sama dukunnya, dia itu selama ritual tuh kayak baca terus, pokoknya nggak bisa diajak ngobrol. Jadi saya cuma liatin dari jauh. Pertama itu godaannya itu makhluk halus. Jadi didatengin pocong, lagi duduk gitu. Ini menurut pengakuan dia ya, cerita dia setelah selesai itu, lagi duduk katanya, itu pocong terbang depan dia, set bolak-balik ini, dan jauh jaraknya, loncatnya tuh jauh, nggak kayak nggak gitu, itu jauh, nggak kayak pocong buatan. Itu jauh dia. Diem kan, karena amanatnya suruh diem, nggak boleh teriak, nggak boleh, pokoknya sampai ada yang ngasih duit. Saya liatin aja katanya, itu nggak ada kuntilanak. Jadi di sosok kayak gitu tuh pada muncul semua. Yang paling serem katanya genderuwonya ini bertaring, badannya ini dipenuhi bulu lebat banget dari atas sampai ke tanah, kayak mau rekam dia. Pokoknya di depan dia gimana caranya tuh hantu itu berlari, tapi dia tetap udah nekat mungkin ya, dengan nekat berani, iya gak bergeming saya itu, karena udah nekat, entah merem entah gimana nggak tahu ya, di sana tuh hilang. Jadi agak lama prosesnya itu bang. Godaan selanjutnya kata dia, itu orang-orang galak yang datang, ada yang bawa golok, pergi lu dari sini, udah pergi dari sini, lu mau ngapain di sini, pergi pulang. Jadi nyuruh pergi, ngusir. Kemudian nggak bergeming. Itu yang terakhir sih. Awal-awal sih kayak cuma nenek-nenek bawa sapu lidi, pergi gitu. Terus itu yang galak tuh yang terakhir tuh, pokoknya ngusir dia. Sampai saya lihat dia tuh mau dibacok dari jauh nih. Pokoknya kita ditahan, jangan ngapa-ngapain, pergi kata dia mau penggalan. Terus dia pas kita lihat ini mau tebas palanya, ngilang. Pas nebas ngilang. Jadi emang itu serem sih. Bang Pol Kita lihat kita ngelihat apa semua yang datang tuh kita lihat. Ngeri sebenarnya bang. Cuman untuk bertemu dengan makhluk itu sebelumnya juga saya pernah ngalamin juga gitu. Jadi udah nggak terlalu kaget gitu. Ngeri sebenarnya di situ, dan saya kan sama orang pintar gitu, jadi aman gitu bagi saya. Pas ditebas ngilang. Nah sampai yang terakhir ini kuat juga nih, dari air kan, batu pohon di sini tuh danau ya. Dari air bang, ombak gede banget kayak ular. Saat dari jauh tuh kelihatan, waduh apa nih, buaya pikir saya. Cuman ini udah nggak bisa diajak ngobrol kan, karena lagi baca terus. Udah liatin aja pokoknya, udah pasrah ini. Datang ular gede banget, ularnya hitam gede banget, tinggi. Ini batu, ini pohon segini nih, dia lihat tuh sampai gini, tatap-tatapan dia gini. Terus si ularnya ini gak lama dia
dari mulutnya ini gini, ini orang dari mulutnya ini dia ngeluarin uang, ngeluarin uang pecahan 100.000, tapi cuma satu lembar, jatuh, terus udah kembali ke danau, kelihatan ngilang. Nah karena udah dapat duit kan sesuai yang diamanahkan, pakai baju lah, kita pun samperin. Udah berhasil. Tapi teman saya ini kayak mukanya itu kayak yang nggak puas gitu bang. Kan kemarin udah 75 miliar nih gitu, masa cuma 100.000 udah kayak gini gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa dia waktu itu, cuma diem. Udah kantongin tuh duit, yuk kita ke rumah. Kantongin, kita pulang lagi naik perahu itu. Nah cuman untuk arah pulang, rute pulangnya itu sama kayak berangkat, cuman rutenya diputer. Kalau tadi dari kiri ke kanan, ini dari tangan ke kiri. Jadi pertama itu kan kita muterin yang Pulau 7 balik itu, kalau nggak salah 7 balik yang itu dari kiri ke kanan, 7 balik baru ke yang gede 1 balik. Kalau berangkat kan tadi gede dulu, baru kecil. Jadi baru gede. Selesai di jalan saya tanya, kenapa harus muter-muter, kan kelihatan bang, tinggal jadi gitu. Jelasin. Jadi kata dia ini nggak tahu ya, sulit dipercaya juga gitu tapi kata dia, pengakuan dia itu tuh cara kita buat masuk ke dunia mereka. Katanya. Jadi yang pertama muterin danau gede itu kita kayak sowan, pamit gitu, kita mau masuk. Nah 7 putaran itu kita buka gerbang dimensi lain. Saya nggak tahu dah itu ya kenapa enggak ya, tapi penjelasannya seperti itu. Nah kenapa keluarnya seperti itu, biar nutup. Jadi kalau misalkan kita langsung pulang itu nggak kelihatan sama orang katanya. Jadi ritual itu nggak ada yang lihat, cuma kita aja. Jadi misal di danau itu ada yang nelayan mancing gitu, itu kita nggak kelihatan di ritual itu, karena kita masuk ke dunia mereka. Menurut penjelasannya begitu. Iya, makanya harus seperti itu. Akhirnya kita pulang, terus di rumahnya lagi kan, itu masih ritual ternyata belum selesai. Di rumahnya ini si dukunnya lagi buka peralatannya lagi lah. Anaknya didudukin di ruang tengah, itu kita nyaksiin bareng-bareng. Jadi di ruang tengah tuh nggak ada kursi, emang gelar tikar aja. Terus baca-baca, dikasih duit berapa, dia sambil muka gitu kan, kurang puas. 100.000. Udah tenang, sini. Diambil, dibaca-baca, dilempar ke tanah. Itu bang, dengan mata saya, kepala sendiri bang, saya lihat uang makin banyak kayak air dari lantai. Jadi uang yang satu itu kayak udah bengong, percaya nggak percaya bang, tapi dengan mata saya sendiri saya lihat itu banyak banget, sampai menggunung, sampai numpuk lah. Uang pecahan 100.000-an lah. Terus dia baca-baca lama sampai udah selesai, udah nggak keluar lagi, baru kita dihitung itu jumlahnya nyampe 80 lebih miliar lagi. Miliar lebih gede dari kemarin, 80-an miliar, 80 lebih, 85. Saya cuman ini jangan sampai ada yang tertarik ya. Memang melihat ini pun jujur iman saya pribadi pun ya gila lah, 85 miliar, siapa sih yang kaya mendadak. Tapi kuatin lah, jangan sampai lah kayak gitu. Dihitung, udah tuh bawa pulang. Dan uang ini nggak bisa ke bank, jadi disimpan. Jadi dibaca-bacain, yang lihat itu cuma dia di rumahnya. Tapi bisa dibelanjakan dengan normal, tapi disimpan di rumahnya gitu, tapi dipagar biar orang nggak lihat uang itu. Entah gimana caranya, saya nggak ngerti lah. Menurut penceritanya gitu. Uangnya tuh dia taruh di kamarnya. Jadi istrinya pun nggak tahu.
keluarganya, mertuanya nggak tahu dia bawa uang itu. Berhasil nih kalau yang Berhasil. Udah berhasil, uang itu dicoba dites, belanjain, ini berhasil. Dia cerita ke saya, bahkan dia mau ngasih saya berapa puluh juta gitu. Udah di mana ini buat tuh kepokan, nggak dihitung juga soalnya banyak. Enggak, udah ini buat kamu aja ke saya ngeri kan. Nggak buat kamu, enggak, ini nggak ada efeknya katanya, nggak ada tumbal, nggak ada apa. Serius? Iya, tumbalnya saya, kata teman. Enggak, ini maksudnya gimana? Ya sesuai yang saya cari. Jadi dia udah ngorbanin separuh jiwanya. Jadi itu kekayaan itu tuh udah dibatas. Pokoknya dia umur 50 meninggal. Oh gitu. Umur 50 tuh udah. Terus, dan biasanya dia juga seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu udah kayak udah riset tentang pesugihan gitu. Jadi dia bisa jelasin. Dan biasanya sebelum nyampe itu tuh 5 tahun sebelumnya udah ambil duluan. Dan gue udah siap. Gila, sampai senekat itu gitu loh. Sampai saya nanya, kalau udah seperti itu bisa dibatalin nggak? Saya gitu. Enggak sih, saya belum pernah dengar cara ngebatalinya kayak kalau belas. Jadi gitu bang. Gila. Sampai segitunya gitu loh. Cuman saya ya nggak menutup pertemanan sama dia ya. Tetap berteman. Dan usahanya ini bang, yang tadinya cuma datang 5, datang 10, lebih ramai dari sebelumnya. Oh, jadi dia ada punya karyawan. Penglaris juga ya, maksudnya Kayaknya. Di situ diselipin kayak biar laris dan dapat jadi bonus uang itu. Orang itu nggak curiga dia punya duit dari mana gitu, karena lihat usahanya rame. Sampai buka 3 cabang. Kalau dulu kan cuma 2, sampai buka 3 dalam waktu kurang dari 1 tahun kan, dari 2001, 22, sekarang baru 23, 1 tahun. Udah buka 3 cabang. Sekarang lagi bangun rumahnya tingkat. Dengar-dengar mau beli mobil. Ini kenapa saya nggak bisa sebutkan lokasinya secara detail, orangnya gitu ya. Karena dia sekarang masih hidup, masih menikmati hasil. Oh, masih ada orang. Berarti kalau temen itu masih di atas, di bawah antara 30 tahunan umurnya ya? Iya. Di bawah 30 atau di atas 30 ya? Hampir sebaya dengan saya. Dia juga kenal kan karena bengkel langganan. Iya. Bengkel langganan, jadi lama-lama teman. Masih muda. Wah, gokil. Cuman yang jadi pelajaran buat saya itu ya itu tadi. Saya sempat merenung, kata saya, ya dipikir-pikir kok saya bodoh ya gitu. Hidup di dunia ini gitu. Udah biasa-biasa, sholat enggak gitu. Mati masuk neraka. Dia udah di neraka selamanya juga di dunianya enak gitu. Tapi saya balik pola pikir itu kan. Tapi yang namanya pesugihan kan salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, kepercayaan saya kan. Jadi saya lebih milih ya udah, saya menerima pembagian takdir dari Tuhan seperti apa, jalani di dunia. Yang penting minimalnya jangan sampai rugi keduanya lah gitu. Di dunia kita nikmatin, dikasih sukses ya alhamdulillah gitu. Betul. Enggak, minimalnya di akhirat kita masih ada pegangan. Paling itu sih pengalaman, ya ada pembelajaran buat saya juga gitu. Dan pesan saya sih jangan sampai deh yang nonton itu tergiur dengan uang miliar itu, jangan Baru sampai. saya mau ngomong nih. Iya. Ntar banyak orang yang minta. Takutnya, makanya saya pikir jangan sampai deh kontak Bang itu. Paul dong, gua mau nyari tempat pesugihan. Takutnya gitu. Anterin gitu. Jangan. Wah, gila ya. Tapi untungnya dia yang waktu yang pertama dan kedua ini udah tahu gitu. Iya. Dia kayak jadi udah dia nggak mau semacam riset. ambil. Kalau enggak kan bisa jadi salah satu keluarganya yang jadi tumbal. Ngebayangin ya. Kalau salah satu jadi tumbal gitu. Ya kan? Dia bilang gitu. Percuma saya punya miliaran duit tapi saya nggak punya bapak, nggak punya ibu. Makanya dia cari jadi pesugihan tuh yang udah gue tumbalnya, jangan ngorbanin orang lain. Iya, dan tumbalnya juga itu kan nggak kayak meninggal sakit atau iya, tiba-tiba apa ya, kayak gitu kan. Rata-rata serem kan kalau yang saya denger ya. Iya benar.
Wah, gila. Luar Iya, biasa mungkin itu. Dan itu ya setiap momen pasti ada hikmahnya sih. Saya lebih daripada untuk membenci dia gitu ya, karena udah menjebak saya melihat itu, saya lebih introspeksi bahwa ya itu seperti yang bilang, dia dosanya gede, mungkin kita nggak sadar dia gede, mungkin yang gara-gara orang lain itu yang ngebully dia, ngata-ngatain dia, nggak bisa nganafkahin anak segala macam sampai dia diusir, mungkin lebih besar dari itu. Karena kalau saya yakin kalau nggak ada tekanan seperti itu nggak mungkin senekat itu, karena dia nggak terlibat hutang yang miliaran juga. Ya. Oke, Bang. Gila, gokil ceritanya. Ya, dapet gitu loh endingnya. Endingnya Gila sih, berhasil. gila. Endingnya ya masih hidup. Jadi kita apa ya, kadang saya suka guyonan sih gitu. Udah buruan tobat nih, umur lu udah berapa gitu. Lu udah di batas lu hidup. Jadi guyonan sih sama dia. Bang, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin Bang ke teman-teman di rumah. Silakan. Pesan saya mungkin apa yang jadi akhirnya introspeksi saya itu tadi ya. Jangan deh gitu. Mau dapat miliaran ke triliunan, jangan ambil jalan Jangan itu. sekali-sekali dicoba ya. Jangan dicoba, karena kalau udah nyoba itu udah nggak bisa keluar apa. Dan katanya juga kalau kita sering buka-buka di sana itu kan nanti kita jadi budaknya mereka. Jadi nggak ada nikmatnya juga kan. Cuma sesaat loh di dunia itu, berapa puluh tahun sih, nikmatin aja deh gitu. Nikmatin Oke, gitu. Bang Paul. Nice story. Wow. Oke, J-Packer. Itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Paul. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paul, terima kasih. Terima kasih banyak. Nice banget ceritanya, gokil. Oke, next kalau ada waktu main kesini dan cerita lagi Bang. Siap. Ya. Kayaknya masih ada nih. Sampai jumpa.